Halo teman-teman Kristiani dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda selalu diberkati oleh rahmat Tuhan ya. Kali ini kita akan berkenalan dengan seorang santo yang cukup terkenal, yaitu Santo Leo Agung. Siapakah dia? Bagaimana perjalanan hidupnya? Pelayanan apa yang dia berikan bagi gereja? Yuk, kita simak kisahnya. Santo Leo Agung, atau yang juga dikenal sebagai Paus Leo pertama, lahir di Tuscany, Italia dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya. Ia diangkat secara resmi menjadi paus, menggantikan paus sebelumnya yaitu Paus Sixtus ketiga, tanggal 29 September tahun 440. Ia merupakan paus pertama yang memperoleh gelar agung dalam gereja Katolik. Dari 4 paus yang menyandang gelar yang sama. Hal tersebut dikarenakan peran dan pelayanannya dalam gereja. Apa aja sih sebenarnya yang dia lakukan untuk gereja? Ia berperan besar dalam menghadapi bid'ah-bid'ah yang berkembang pada masa itu. Misalnya, Pelagianisme, Manikeisme, Priscillianisme, dan Monofisisme. Wah, apalagi tuh? Sederhananya, bid'ah adalah ajaran-ajaran sesat yang berlawanan dengan gereja. Ada banyak aliran-alirannya. Nah, beberapa di antaranya tadi sudah disebutkan. Kita ulas sedikit ya. Pada tahun 442, Paus Leo pertama menghadapi masalah-masalah serius di keuskupannya, khususnya di Aquileia, Italia. Di sana ada beberapa pengikut Pelagius, seorang rahib dari Inggris yang menyebarkan ajaran sesat bernama Pelagianisme. Ajaran ini meyakini bahwa manusia dapat memperoleh keselamatan hanya melalui ketekunan usahanya sendiri dan menolak peran dari rahmat Allah. Wah, berbahaya tuh. Berniat untuk bergabung kembali dengan gereja, namun tidak mau melepaskan ajaran sesat yang telah dianutnya. Paus Leo menolak dengan tegas. Tidak boleh. Selanjutnya, Paus Leo menghadapi lagi sebuah aliran yang lain, namanya Manikeisme, yang mengajarkan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu pertentangan antara kebaikan dan keburukan. Tidak ada peran Allah. Menghadapi bahaya aliran sesat ini, pada tahun 443, Paus Leo menggalakkan kampanye menentang para penganut Manikeisme ini. Banyak penganut aliran itu kemudian akhirnya bertobat dan kembali ke pangkuan gereja. Di luar kota Roma, Paus mengkhawatirkan bahaya bangkitnya ajaran sesat yang lain, namanya Priscillianisme di Spanyol. Priscillianisme adalah ajaran dari seorang uskup dan pengkhotbah di Avilia, namanya Priscillianus. Ia mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanya sekedar cara untuk memandang Allah. Seruan ini dijawab oleh para uskup Spanyol dengan menggelar sinode untuk menghukum aliran sesat di Spanyol. Kemudian, Paus Leo pertama juga menyerang aliran sesat yang namanya monofisitisme, yang mengajarkan bahwa Kristus hanya punya satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Ajaran ini bertentangan dengan dogma yang mengatakan bahwa Yesus Kristus punya dua kodrat, Allah dan manusia. Paus Leo menegaskan bahwa Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia, tetapi satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Pada tahun 452, ketika Italia Utara diserang oleh Attila, Paus Leo menjadi seorang duta damai. Ia menempuh jarak 320 km dengan menggunakan kuda untuk menghadapi Attila dan membujuknya untuk menarik pasukannya kembali pulang. Paus Leo benar-benar menghadirkan kembali sosok Rasul Petrus yang dengan penuh keberanian membela Yesus di Taman Getsemani. Ia menghadapi semua serangan terhadap ajaran iman dan serangan terhadap kota Roma dengan kesucian hidup dan seruan-seruannya.
Paus Leo pertama wafat pada 10 November 461 dan dimakamkan di ruang depan Basilika Santo Petrus. Ia adalah paus non-martir pertama dalam sejarah gereja. Pada tahun 688, Paus Sergius pertama memindahkan relikuinya ke bagian dalam basilika. Pada tahun 1607, para pekerja menggali kembali relikuinya dan memindahkannya ke dalam Basilika Santo Petrus yang baru. Pada tahun 1754, Paus Benediktus ke-14 menggelari Paus Leo pertama sebagai pujangga gereja. Demikian perkenalan kita dengan Santo Leo Agung. Like kalau informasi ini berguna, dan jangan lupa komen untuk kritik dan masukan yang membangun ya. Salam kekudusan.